Duduk nak, anggap aja gua kakek lu yang lagi nyeritain dongeng, oke? Tapi rada susah sih niruin suara kakek-kakek. Bodo amat ah. Oke, lanjut. Kakek akan menceritakan sebuah kisah cinta yang sangat indah yang memperlihatkan seorang anak laki-laki yang terlahir jenius yang berasal dari antah berantah. Ya, karena sampai sekarang klannya Minato itu belum jelas, coy. Ada yang bilang ini bukan klan, ada yang bilang ini klan tapi nggak terkenal. Ya, intinya gitulah. Bertemu dengan seorang gadis cantik berambut merah yang berasal dari desa yang ditakuti oleh semua orang. Apakah kamu penasaran dengan cerita cinta mereka berdua? Alah, bacot kelamaan. Oke, mari kita mulai, coy. Jadi zaman dulu, lebih tepatnya pada tahun 1876. Enggak, gue bercanda. Gue nggak tahu ya ini tahun berapa. Harusnya sih pas perang dunia shinobi kedua lagi hangat-hangatnya ya. Ada seorang anak ajaib yang lahir ke dunia ini yang diberi nama Minato Namikaze. Minato ini menjalani hidup ya selayaknya manusia normal pada umumnya lah, coy. Dia makan, minum, berak. Kayaknya itu informasi nggak penting deh. Tapi ya udahlah ya. Sama seperti anaknya di masa depan yang bernama Naruto, Minato dari kecil bercita-cita ingin melindungi desa tempat dia tinggal, yaitu desa Konoha, sebagai seorang Hokage. Kayaknya rada kebalik nggak sih narasi gue? Harusnya kan Naruto yang niruin Minato ya. Kenapa gue ngomongnya seolah-olah Minato yang niruin Naruto ya? Emang kayaknya gue nggak berbakat deh nulis cerita. Tapi ya udahlah ya. Namanya juga channel amatir. Oke, lanjut. Saat Minato sedang menjalani kehidupannya yang normal di Akademi Ninja, tiba-tiba ada seorang wanita berambut merah datang ke kelasnya Minato. Dan ternyata dia adalah murid pindahan yang baru saja pindah ke desa Konoha dan akan bersekolah di Akademi Ninja Konoha. Ya bener banget. Si cewek ini adalah Uzumaki Kushina, coy. Saat Kushina memperkenalkan diri di depan kelas, tanpa sengaja dia mengucapkan kata keramat miliknya, yaitu Datebane. Jadi dia ngomong, Kushina Datebane. Ya intinya gitulah, gue nggak bisa bahasa Jepang, coy. Nah, tapi bukan hal itu yang bikin sekelas terheran-heran, Pak. Tapi yang bikin sekelas terheran-heran itu gara-gara rambutnya Kushina warnanya merah, coy. Emang rada rasis sih ini. Karena jarang banget, malahan mungkin gak ada orang yang rambutnya warna merah di desa Konoha, coy. Karena rambut merah ini ciri khasnya klan Uzumaki, Pak. Ya walaupun Sasori rambutnya merah tapi bukan Uzumaki ya. Jadi para bocah yang ada di kelas menganggap kalau rambutnya Kushina itu aneh. Mendengar hal ini tentu saja Kushina nggak terima dong. Lantas Kushina refleks ngomong di depan kelas kalau dia kelak akan menjadi Hokage wanita pertama di desa Konoha. Sekelas auto diem semua, Pak. Ya lu siapa orang luar tiba-tiba datang ngomong mau jadi Hokage? Kan rada nggak masuk akal ya. Tapi di tengah keheningan kelas, tiba-tiba Minato berdiri dan mengatakan kalau dia juga bercita-cita ingin menjadi Hokage yang dikagumi oleh para warga desa. Ini mukanya Minato kayak bener-bener nggak berdosa banget, coy. Ini dalam hatinya Kushina pasti mikir, ini cowok apaan sih, so asik banget. Dari ekspresinya sih kayaknya gitu ya. Tapi Minato tetap senyum, coy. Emang murah senyum ini Minato. Saat bel istirahat berbunyi, Kushina udah jelas dibully habis-habisan sama teman-teman sekelasnya, coy. Dia diberi julukan tomat sama teman-teman sekelasnya karena rambutnya warnanya merah dan mukanya bulet, coy. Padahal menurut gue ini malah lucu ya. Awalnya Kushina cuman diem, tapi lama-kelamaan kok ini cowok mulai pegang-pegang rambut gua ya. Nah, apakah di sini Minato akan membantu Kushina? Tentu saja enggak, Pak. Harap apa lu dari Minato? Tapi Kushina yang melawan segerombolan pembuli ini sendirian, coy. Minato yang lihat kejadian ini malah ketawa, Pak. Kushina yang sadar Minato ketawa lantas bilang ke Minato, "Apa lu ketawa-ketawa, ha?" Minato langsung takut, coy. Padahal mah gue yakin Minato lebih kuat, Pak. Nah, dari kejadian inilah Kushina mendapatkan julukan baru yaitu Habanero merah. Nah, gue baru tahu kalau Habanero itu jenis cabe-cabean, coy. Bukan cabe-cabean yang naik motor bertiga ya. Itu mah beda lagi. Mungkin julukan Habanero ini kalau di bahasa Indonesia itu artinya sama kayak kecil-kecil cabai rawit kali ya. Walaupun badannya kecil tapi powernya gede gitu kan. Nah, julukan ini cocok banget sama Kushina, Pak. Karena Kushina bisa ngalahin segerombolan cowok hanya dengan tangan kosong, coy. Padahal Kushina cewek ya. Nah, suatu hari cowok yang biasa ngebully Kushina dan biasa dibikin nangis sama Kushina, agak kebalik emang, yang ngebully malah yang nangis, coy. Itu datang mencegat Kushina dan ternyata dia membawa kakaknya yang seorang genin untuk balas dendam ke Kushina, coy. Ya mungkin ini kedengerannya kayak apa sih, cuman genin doang, cunin aja belum udah sombong. Tapi karena Kushina saat di posisi ini dia masih berstatus sebagai murid akademi, jadi genin itu sebenarnya udah lumayan serem, coy. Naruto sama Sasuke masih genin aja bisa ngalahin Haku, ya walaupun nggak bisa dibandingin sih, soalnya ini NPC, coy. Tapi tetap aja berarti dia satu level di atasnya Kushina. Tapi mau nggak mau Kushina harus tetap melawannya, coy. Ya masa lu ikhlas kalau lu mau dibully? Kan aneh banget ya. Saat Kushina dan Abang Genin ini kejar-kejaran, gua nggak tahu ya ini namanya siapa, jadi gua sebut aja Abang Genin, coy. Tiba-tiba Abang Genin ngelemparin kunai asli ke Kushina. Berarti kan ini orang bener-bener udah niat mau ngelukain Kushina ya. Tapi untung Kushina bisa ngehindar, coy. Dan dia membalas serangan Abang Genin ini dengan lariat, coy. Bayangin, Kushina dari kecil bisa gunain jurusnya Raikage sama Killer Bee, Pak. Wah, ini kalau dikombo sama Raikage Killer Bee sih jadi triple lariat dong ya. Suaminya musuhan sama Raikage, masa dia malah combo sama Raikage? Kan agak lucu ya. Oke, cukup biarkan Hinata aja, coy, yang combo sama Raikage. Salah ya? Maaf. Malah ngelantur kemana-mana ini. Oke, lanjut. Tapi ternyata serangannya Kushina ini cuman ngenain buncinya Abang Genin, coy. Dan Abang Genin yang asli ada di belakangnya Kushina dan berhasil menjambak rambutnya Kushina. Apakah kalian familiar dengan kejadian rambut terjambak ini? Iya, bener banget. Ini mirip banget sama kejadiannya Sakura pas ujian Chunin, coy. Bedanya kan Sakura ya, lu tahu sendiri lah. Malah so dramatis pakai dipotong segala, Pak. Mana abis itu dia nyerang yang gigit lagi. Udah samponya sama kayak Pakun, cara pakai ikat kepalanya sama kayak Pakun, bahkan nyerangnya juga gigit kayak Pakun, coy.
coy. Emang Sakura ini bener-bener mirip sama anjing, Pak. Ini gue bukan ngatain Sakura anjing loh ya. Loh kok malah jadi bahas Sakura ya? Kebiasaan coy, kalau bahas Sakura bawaannya pengen ngehujat. Kayak ada rasa tersendiri gitu ngehujat Sakura, nggak tahu kenapa. Nah di sini Kushina ngasih tutorial ke Sakura kalau bisa loh lu nggak perlu motong rambut pink so imut lu itu. Caranya yaitu tinggal lu lepas paksa aja, Pak. Ya walaupun ini kelihatannya sakit ya. Tapi kan namanya juga shinobi, masa nggak bisa nahan rasa sakit. Dan di sini Kushina langsung berhasil membalikan keadaan, Pak. Malah Kushina yang membantai coy. Kalau gue lihat-lihat jutsunya Kushina boleh juga ini. Adiknya si Abang Genin ini auto lari ketakutan, Pak. Ya lu bayangin aja murid akademi cewek bisa menang lawan Genin cowok coy. Kan rada gimana gitu. Akhirnya si Abang Genin ini menyerah dan mengatakan ke Kushina, "Gak usah mimpi jadi Hokage lu, orang asing." Kira-kira gitu, Pak. Terus dia pergi coy. Ternyata selama kejadian ini berlangsung, si pria berambut kuning ini, bukan pria bertopi kuning ya, itu mah George, melihat kejadian ini dari atas pohon, Pak. Kushina yang sadar kalau ada Minato di atas pohon ngomong ke Minato, "Oh ternyata dari tadi lu liatin gua dibully. Terus kenapa lu nggak bantuin gua, ha? Oh gara-gara gua orang asing. Emang ya semua cowok sama aja?" Enggak, itu mah kata-kata keramat cewek coy. Terus Kushina pergi tanpa mendengarkan penjelasannya Minato. Di momen ini Kushina benar-benar sedih, Pak. Karena sebenarnya tujuan dia ingin menjadi Hokage agar dia dapat diakui oleh para warga desa dan tidak dianggap sebagai orang asing. Jadi sebenarnya gelarnya itu nggak penting coy, tapi pengakuannya yang penting. Suatu hari di sore yang cerah saat bunga-bunga sakura berguguran, Kushina pulang ke rumahnya yang ada di kayak bukit-bukit gitu. Tapi saat Kushina masuk ke dalam rumah, dia menyadari kalau ada sesuatu yang aneh. Ini kok rumah sepi amat ya? Pada kemana coba? Dan bener aja ternyata ada shinobi Kumogakure yang menyusup ke dalam rumahnya Kushina untuk menculik Kushina. Emang Kumogakure ini desa paling meresahkan coy. Hobinya nyulikin orang. Karena Kumogakure tahu kalau cakra milik Kushina itu spesial, jadi dia menculik Kushina untuk diteliti dan sekaligus agar Konoha kehilangan wadah dari Kyuubi. Jadi bisa dibilang Kumogakure ini sambil menyelam minum air coy. Tenggelam dong ya? Apa jangan-jangan Kushina diculik buat combo triple lariatnya Raikage Killer Bee ya? Enggak sih, itu nggak mungkin. Tapi saat Kushina udah ketangkep dan kayaknya dia udah depresi banget, tiba-tiba ada abang si kilat kuning datang menyelamatkan Kushina coy. Ya sebenarnya pas itu Minato belum dapat julukan si kilat kuning sih. Nah terus gimana caranya Minato tahu kalau Kushina itu diculik? Apakah dia punya bola-bola ajaib kayak Hiruzen? Bukan coy, tapi karena selama perjalanan Kushina menjatuhkan beberapa helai rambut merahnya agar dia bisa meninggalkan jejak. Ya siapa tahu kan ada orang yang paham dan nyelamatin Kushina. Kushina ngarepnya gitu, Pak. Ya walaupun di akhir-akhir dia udah rada depresi sih. Dan benar aja Minato datang karena menyadari jejak rambut yang ditinggalkan Kushina dan dia berhasil mengalahkan para shinobi yang menculik Kushina. Emang gila ini Minato. Padahal harusnya ya yang nyulik Kushina ini shinobi yang statusnya Jonin coy. Masa ya misi penting kayak gini diserahin ke Chunin? Tapi Jonin masa lemah banget ya. Nah saat kejadian ini berlangsung, statusnya Minato dan Kushina itu masih Genin, Pak. Bayangin Minato Genin bisa lawan shinobi Chunin atau Jonin sendirian coy. Emang bakat bawaan lahir susah hilang, Pak. Melihat Minato tiba-tiba datang di depannya, Kushina langsung hampir pingsan, Pak. Mungkin dalam hatinya Kushina, ini gua halu apa gimana kok tiba-tiba ada Minato ya? Soalnya Minato ngalahin para shinobi Kumogakure ini bener-bener sneaky coy. Jadi Kushina nggak sadar kalau sekarang dia udah bebas. Melihat Kushina yang hampir pingsan, Minato langsung buru-buru buat ngegendongnya coy. Cie Minato. Nah disinilah Minato menjelaskan ke Kushina kenapa selama ini dia tidak pernah menyelamatkan Kushina walaupun dia tahu kalau Kushina sedang dibully. Ternyata alasan Minato nggak mau bantuin Kushina itu karena Minato tahu kalau Kushina itu kuat, bahkan Minato menganggap kalau Kushina itu lebih kuat dari Minato dalam segi jiwa dan raga. Mendengar hal ini tentu saja Kushina tersipu malu coy. Apalagi Minato mengatakan kalau rambut merahnya Kushina itu indah coy. Wah makin terbang dong Kushina. Terus Kushina tanya ke Minato, kenapa baru sekarang lu nyelamatin gua? Dari kemarin kemana aja lu? Terus Minato menjawab, ya ini beda neng. Kemarin kan lu dibully ya. Nah gua yakin kalau dibully doang lu pasti menang coy. Tapi kalau ini beda lagi nih. Ini taruhnya skalanya nasional 2 desa besar gitu kan. Karena gua nggak mau kehilangan lu, jadi sekarang gua selamatin. Ya bahasanya harusnya lebih romantis sih. Tapi masa lu mau dengerin kata-kata romantis dari mulut gua? Kan kayak enggak, gua takutnya lu muntah coy. Asli gua aja pengen muntah, Pak. Terus Kushina nanya lagi, kamu mau nyelamatin aku walaupun aku orang asing? Anjir, tiba-tiba jadi aku kamu. Tapi ya udahlah ya, biar lebih romantis coy. Orang asing, kamu kan tinggal di Konoha, jadi otomatis kamu juga bagian dari keluarga besar kami. Kira-kira Minato jawabnya gitu coy. Wah Kushina udah auto jatuh cinta sama Minato coy. Ya cewek mana yang gak kelepek-kelepek digituin sama Minato coy. Gue sebagai cowok aja mengakui kalau wah ini sih romantis banget ya. Kapan ya gue bisa kayak gini? Nasib kok malah curhat ya. Sejak kejadian inilah Minato dan Kushina mulai memiliki hubungan yang spesial coy. Jadi saat perang dunia shinobi kedua atau ketiga berlangsung, ya ini tulisan di komiknya cuma perang ninja besar coy. Jiraiya dan timnya yang berisikan Minato dan teman-temannya menghadapi 2 Jinchuriki di medan perang coy, bayangin. Yaitu Roshi Jinchuriki dari Son Goku alias biju ekor 4 dan Han Jinchuriki dari Kokuo alias biju ekor 5. Sadar kekuatan timnya tidak cukup untuk menghadapi kedua Jinchuriki ini, Jiraiya memerintahkan Minato untuk membawa timnya mundur dengan Hiraishi no Jutsu. Dan mereka berhasil mundur dengan selamat coy. Ya nggak mungkin lah 4 orang bisa ngalahin 2 Jinchuriki yang bisa ngendalain bijunya coy. Sekelas
kelas Minato sama Jiraiya aja harus mundur, Pak. Tapi dari kejadian ini, Minato jadi punya inspirasi untuk menciptakan sebuah jutsu yang mampu mengimbangi Bijudama, coy. Dan inilah sejarah terlahirnya jutsu Rasengan ke dunianya Naruto. Jadi suatu hari di hari yang cerah seperti hari normal pada umumnya, Kushina ingin berlatih Fuinjutsu atau teknik penyegelan dengan Minato. Sebenarnya bukan berlatih sih, tapi lebih ke arah Kushina mau ngajarin Minato teknik Fuinjutsu, coy. Ya karena Fuinjutsu itu jutsu ciri khasnya klan Uzumaki, Pak. Tapi nggak kayak biasanya, Minato tiba-tiba menolak ajakan Kushina untuk berlatih Fuinjutsu dengan alasan Minato ingin berlatih sebuah jutsu baru. Curiga dong Kushina, jutsu baru? Jutsu apa? Aku boleh lihat nggak? Minato menjawab, aku nggak bisa ngasih tahu kamu. Kenapa? Kata Kushina. Ya karena jutsunya belum jadi, hehehe. Kushina auto ngambek, coy. Oh, ngomong aja kalau kamu nggak mau latihan sama aku. Lu ngerasa rada jijik nggak sih? Gue sih ngerasa ya. Kenapa diriku semenjijikan ini? Tapi ya udahlah ya, namanya juga hidup. Tiba-tiba Minato dipanggil oleh rekan timnya untuk segera melaporkan misi ke Hiruzen alias Hokage ketiga. Wah, Kushina tambah ngambek dong, orang tiba-tiba ditinggalin. Saat Minato sudah pergi dengan timnya, tiba-tiba Kushina terbawa emosi dan mengikat kedua pengawal yang bertugas mencegat Kushina agar Kushina tidak keluar dari zona amannya Kurama. Karena kalau Kushina keluar dari zona tersebut, cakranya Kurama bakal nggak stabil dan berkemungkinan untuk Kurama keluar dan ngamuk, coy. Tapi karena saat itu Kushina sedang terbawa emosi, jadi dia nggak peduli dan nekat untuk pergi ke tempat latihannya Minato. Nah, di tempat latihan, Minato dan Jiraiya sedang berpikir untuk menyempurnakan konsep jutsu yang akan dibuat oleh Minato. Setelah Minato mencoba berbagai cara tapi tidak juga ada kemajuan, akhirnya Jiraiya memberi saran ke Minato untuk membayangkan cakra yang mengalir di tangannya agar selaras dengan pusaran rambut yang ada di kepalanya. Jadi kalau pusaran rambut lu ke kiri, ya lu bayangin gerakin cakranya ke kiri. Kalau ke kanan ya ke kanan. Nah, kebetulan banget pusaran rambutnya Minato itu ada dua, Pak. Yang arah pusarannya ke kanan dan ke kiri. Wah, bingung dong Minato. Lah, terus gua harus bayangin kemana ini? Jiraiya juga ikut bingung, Pak. Karena mereka berdua bingung, jadi mereka memutuskan untuk istirahat sejenak. Saat sedang istirahat, Jiraiya membelikan Minato Kiko. Enggak. Ya walaupun konsepnya sama-sama dibagi dua ya. Bagi dua. Tapi slowly. Dan Minato disuruh milih mau bagian yang kanan atau yang kiri. Terus Minato menjawab, bebas yang mana aja. Hah? Yang mana aja? Bentar. Kalau kanan kiri sama aja, berarti... Aha! Minato langsung buru-buru latihan dan secara ajaib Rasengan berhasil diciptakan oleh Minato, coy. Karena Minato mikir kalau kanan sama kiri sama aja, kenapa nggak gua satuin? Kalau bisa milih dua, kenapa harus satu ya kan? Karena dengan arah putaran cakra yang saling bertabrakan, bola Rasengan akhirnya terbentuk, coy. Dan Minato menamai teknik ini, bola cincin cahaya cemilan beku resolusi dari formula ganda pusaran kepala Jiraiya. Panjang banget emang. Jago nyiptain jutsu tapi nggak jago namainnya, coy. Ya untuk sementara namanya itu, Pak. Dan ternyata sepanjang latihan, Kushina diam-diam melihat Minato dari belakang pohon, coy. Minato baru menyadari ada Kushina saat dia sedang berkemas-kemas untuk pulang. Loh, kamu ngapain di sini? Hahaha, enggak kok. Emang kamu boleh pergi jauh-jauh? Boleh kok. Aku dapat izin spesial dari Hokage ketiga. Hehehe. Oh, bagus lah. Ngomong-ngomong, itu teknik yang kamu bilang mau kembangin. Iya, teknik ini aku buat ngelindungin kamu. Hah? Maksudnya? Kita kan lagi perang ya? Kita nggak tahu kapan kamu bakal diseret ke medan perang buat ngandelin Kyuubi yang ada di dalam badan kamu. Jadi aku pengen ngajarin kamu teknik ini supaya kamu bisa manfaatin cakra kamu sebagai seorang Jinchuriki. Dan sekaligus untuk melawan para biju. Karena aku nggak mau kehilangan kamu. Titit. Maaf ya geng, saya memang manusia kotor dan menjijikkan. Mendengar hal tersebut, emosi Kushina langsung nggak stabil, coy. Dan karena dia berada di luar zona amannya Kurama, jadi cakranya Kurama tidak terkendali dan akhirnya mengamuk dan melukai Minato. Karena Minato sudah belajar teknik Fuinjutsu dari Kushina, jadi Minato bisa sedikit menekan cakranya Kurama yang keluar. Dan ternyata tekniknya Minato belum cukup kuat, Pak. Kurama tetap mengamuk dan hampir membunuh Minato. Tapi karena tekad kuat Minato dan cinta yang mendalam Kushina ke Minato bisa masuk ke dalam tubuhnya Kushina dan mengadu Rasengan dengan Bijudamanya Kurama, coy. Bayangin, Minato bisa nyiptain jutsu yang bisa ngimbangin Bijudama, coy. Dan akhirnya Kushina selamat dan Minato masuk rumah sakit, Pak. Setelah Minato sembuh, Kushina nanya ke Minato, itu teknik yang kemarin namanya apa? Oh, itu namanya bola cincin cahaya cemilan beku resolusi dari formula ganda pusaran kepala Jiraiya. Nama apaan kayak gitu, woi? Terus apa dong? Gimana kalau Rasengan? Nah, itu nama yang bagus, aku suka. Dan terciptalah bola cakra yang bernama Rasengan, coy. Setelah mereka berdua sudah menjadi jonin, Minato dan Kushina mulai menjalankan misi yang diberikan desa Konoha bersama-sama, coy. Emang ini orang berdua nempel mulu, Pak. Ini bisa lo lihat di movie Naruto Road to Ninja. Ya walaupun ini cuman movie ya, bukan cerita utama. Tapi dari sini kita bisa melihat sedikit gambaran kehidupannya Minato dan Kushina saat menjadi jonin. Tapi kayaknya kehidupan Kushina menjadi ninja berhenti saat Minato ditugaskan oleh Hiruzen untuk menjadi kapten jonin atau jonin gurunya Obito, Kakashi, dan Rin. Soalnya kalau pas jalanin misi Kushina kenapa-napa, tiba-tiba ngamuk gitu misal. Yang bisa ngehentiin Kushina siapa, coy, selain Minato? Karena Minato
saat itu dianggap sebagai shinobi terkuat yang ada di desa Konoha. Makanya kalau Minato pindah tugas ya Kushina berhenti jadi ninja, Pak. Ganti jabatan jadi ibu rumah tangga, coy. Malahan Kushina ini kayak ibu keduanya Kakashi, Obito, dan Rin, Pak. Singkat cerita, setelah perang dunia shinobi ketiga berakhir dengan hancurnya jembatan Kanabi oleh Minato dan timnya, Konoha mengirim surat perjanjian perdamaian ke Iwagakure. Karena selama PDS ketiga berlangsung, aksinya Minato ini bisa dibilang serem banget, coy. Yaitu dia bisa mengalahkan 1000 shinobi Iwagakure sendirian. Jadi Iwagakure akhirnya menyetujui perjanjian perdamaian dengan desa Konoha. Daripada dibantai lagi sama Minato ya kan, mending damai, coy. Win-win solution. Karena Hiruzen sudah menjabat sebagai Hokage dalam waktu yang lama, akhirnya setelah perang ini berakhir, dia memutuskan untuk mundur dari jabatannya dan memilih calon Hokage yang baru. Akhirnya rapat dengan daimyo negara api pun diadakan. Nah, di rapat ini ada dua nama shinobi legend yang muncul sebagai kandidat calon Hokage keempat, yaitu salah satu sanin legendaris alias Orochimaru dan si kilat kuning Konoha yaitu Minato Namikaze. Minato direkomendasikan oleh Hiruzen dan Orochimaru direkomendasikan oleh Danzo. Disinilah terjadi sedikit perdebatan antara Hiruzen dan Danzo. Danzo menganggap kalau Orochimaru lebih pantas menjadi Hokage karena dia salah satu orang jenius yang berjasa untuk perang kali ini dan sekaligus karena Orochimaru itu murid dari Hiruzen. Karena ya biasanya yang jadi Hokage selanjutnya itu murid dari Hokage sebelumnya, coy. Tapi Hiruzen tahu walaupun Orochimaru itu jenius, tapi dia juga tahu kalau Orochimaru itu memiliki sisi yang agak tidak manusiawi, Pak. Jadi Hiruzen menganggap kalau Minato lebih pantas untuk menjadi Hokage dibanding Orochimaru. Baru kali ini gue setuju sama pendapatnya Hiruzen, coy. Dan para petinggi desa Konoha termasuk daimyo juga setuju dengan pendapatnya Hiruzen. Dan sudah nggak bisa ngomong apa-apa, coy. Dan akhirnya semua sepakat kalau Minato lah orang yang akan menjadi Hokage keempat. Keesokan harinya Hiruzen memanggil Minato untuk menghadapnya. Hiruzen menyampaikan hasil diskusinya dengan para petinggi desa dan negara ke Minato. Hasilnya mengatakan bahwa Minato Namikaze adalah orang yang dipilih untuk menjadi Hokage keempat. Apakah kamu siap menyandang jabatan ini, Minato? Ya, saya siap melaksanakan tugas Hokage dengan sebaik mungkin atas kepercayaan Anda, Tuan Hokage ketiga. Ya gitulah kira-kira, coy. Akhirnya Minato pulang ke rumahnya. Saat sampai rumah ternyata Kushina lagi masak, coy. Minato masuk rumah tanpa permisi dulu, Pak. Minimal assalamualaikum kek. Jangan ditiru ya, teman-teman. Tapi ini kan tujuannya buat kayak ngasih surprise ke Kushina ya. Kushina yang sadar ada Minato di belakangnya langsung nanya ke Minato, "Loh, kamu kok ada di sini? Emang ketemuan sama Hokage ketiga udah selesai? Kamu pasti habis dimarahin ya?" Udah nggak usah dipikirin. Terus Minato menjawab, sebenarnya bukan itu." Lah, terus apa dong? Tanya Kushina. Jadi gini, Anda tahu Maaf, ulang. Jadi gini, Hokage ketiga mau aku jadi Hokage keempat. Oh gitu, ya, Hokage keempat ya. Hah, Hokage keempat? Iya, aku diangkat jadi Hokage keempat. Kushina langsung senengnya, udah seneng banget, coy. Karena inilah cita-cita mereka berdua sedari kecil. Karena Minato dan Kushina sekarang sudah menjadi suami istri, jadi sama aja impian mereka berdua itu terwujud, yaitu menjadi seorang Hokage, coy. Dan keesokan harinya Minato resmi diangkat menjadi Hokage di depan semua warga desa Konoha. Gila, kisah cintanya Minato Kushina ini emang gimana ya? Intinya ini salah satu kisah cinta favorit gua, coy. Karena di sini lu bisa lihat tekad, ambisi, perjuangan, penderitaan dan kasih sayang di waktu yang sama, Pak. Udahlah ya, cukup sampai sini aja. Saya tidak mau membahas kematian mereka berdua ya. Biarkan happy ending kayak gini aja lah, coy. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya kalau saya masih hidup.